Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, seperti kita tahu ya, regulasi AFC alias ACL itu kan, untuk soal kuota pemain asing itu AFC nggak pernah ngebatasin. Tiap tim yang berlaga di ACL, baik ACL 1, ACL 2, ACL 3, itu kan silakan saja mau pakai berapapun pemain asing, itu nggak masalah lo ya. Cuma permasalahannya musim 2026-2027 itu kabarnya akan ada sejumlah regulasi baru di ACL, baik ACL 1, ACL 2, dan ACL 3. Makanya negara-negara atau kompetisi-kompetisi di liga-liga ASEAN ini mulai berbenah. Apalagi setelah melihat langkah wakil Indonesia musim ini di ACL 2 itu kan mulai bagus ya. Ini membuat liga-liga di ASEAN ini mulai ketar-ketir. Takut nantinya gini loh, kalau misalnya wakil Indonesia nih melangkah lebih jauh nih di ACL 2 atau ACL 3, otomatis ranking Liga Indonesia naik dan jatah mereka yang harusnya dapat 2 atau 3 malah tersalip oleh Liga Indonesia. Padahal meskipun faktanya ya, jatah wakil Indonesia di ACL musim depan ya tetap sama ya, satu playoff ACL 2 dan satu lolos ke ACL 3. Tapi kan mereka mungkin mikirnya takutlah disalip sama Liga Indonesia. Salah satu liga yang berbenah adalah Liga Thailand. Di Liga Thailand itu sebenarnya nggak ada batasan jumlah pemain asing lo ya. Tiap klub itu silakan saja rekrut berapapun pemain asing, asal tiap kali main harus atau cuma ngebawa 11 pemain aja. Dan di Liga Thailand itu musim ini itu wajib mendaftarkan satu atau dua pemain dari ASEAN. Nah, kabarnya musim depan Liga Thailand akan menghapuskan slot asing ASEAN-nya. Ya sebenarnya regulasi menghapuskan pemain dari ASEAN atau Asia gitu kan, ini sebenarnya udah dilakukan di Liga Indonesia musim depan. Udah tahu dong regulasi Liga Indonesia musim depan? Belum tahu ya? Oke. Regulasi Liga Indonesia musim depan itu tetap 11 pemain asing. Cuma bedanya 11 pemain asing itu boleh dari negara manapun. Sebenarnya musim ini juga hampir sama sih. Cuma kan musim ini masih ada satu slot Asia gitu kan. Ya meskipun faktanya nggak semua klub di Liga 1 atau Super League musim ini ada pakai pemain Asianya, tapi kan masih ada embel-embel satu slot Asia. Nah kalau musim depan itu udah dipastikan nih di Liga 1 atau Super League ya, itu 11 pemain asing tetap, cuma bebas mau dari manapun, nggak pakai pemain Asia pun nggak apa-apa. Nah, akan dihapusnya slot ASEAN di Liga Thailand musim depan ini membuat apa ya? Pemain-pemain Indonesia yang bermain di Liga Thailand ini jadi apa ya? Jadi perbincangan apakah akan tetap bertahan di klubnya saat ini atau justru dilepas. Seperti Pratama Arhan, Asnawi, Senpatinama, dan Sandi Walsh. Sebenarnya ya kalau kami lihat ya secara kualitas gitu kan, ya nggak perlu takut juga, karena ya kita tahu lah kualitas pemain Indonesia yang ada di Liga Thailand juga nggak kalah juga sih dengan pemain asli Thailand, kecuali mungkin Arhan kali ya. Arhan mungkin kalau dibilang dari 4 pemain ini ya mungkin paling bawah, paling rendah kualitasnya ya. Bukan berarti kami merendahkan Arhan lu ya, tapi kalau dibandingkan dengan Asnawi pun ya jelas Asnawi lebih unggul dibandingkan Arhan. Ya untuk Asnawi, Sandi Walsh, dan Senpatinama sebenarnya sih nggak perlu khawatir juga, karena kualitas mereka bisa dibilang ya mungkin bisa layak disebut pemain asing di Liga Thailand. Tapi memang rencananya hampir semua liga-liga di ASEAN akan menghapuskan yang namanya regulasi slot ASEAN-nya. Jadi pemain-pemain dari
ASEAN ini agak susah nanti ini masuk ke liga-liga di ASEAN. Misalnya pemain Indonesia agak susah masuk ke Liga Malaysia, Liga Thailand, Liga Vietnam dan lain-lain. Begitu juga sebaliknya. Tapi itu baru sebatas rencana loh ya. Kalau Liga Indonesia udah hampir pasti nih musim depan itu ya terserah mau pakai ASEAN semua nggak apa-apa. Mau pakai pemain Asia semua juga nggak apa-apa, Eropa semua juga nggak apa-apa, atau Amerika semua juga nggak apa-apa. Itu kalau Liga Indonesia musim depan. Tapi untuk liga-liga lain di ASEAN alias Asia Tenggara mungkin mikirnya nggak ke situ ya. Kenapa berencana mencoret slot ASEAN-nya? Karena kan AFC berencana musim 2026-2027 ada 2 kompetisi baru, 2 turnamen baru lah ya. Yang pertama kan Asia Nation League dan juga AFC Club League. Nah itu ya mungkin itulah yang bikin liga-liga di Asia Tenggara ini ya takut kalah saing kali ya kalau pakai pemain dari ASEAN. Nah gimana menurut kalian nih? Nah kenapa kami bahas ini? Sebab lagi rame tuh katanya Sen Patinama akan gabung ke salah satu klub di Indonesia. Nah hal ini tuh berawal dari postingan akun Instagram Se-Asia Gold yang memposting foto Sen Patinama dengan background oranye. Ya kalian tahu lah ya di Indonesia itu nggak boleh ada sedikit kode-kodean. Langsung aja mentang-mentang backgroundnya oranye langsung aja nih dirumorkan atau dikaitkan dengan Borneo FC atau Persija. Cuman kan yang jadi pertanyaan, apakah benar akun Se-Asia Gold ini memposting Sen Patinama dengan background oranye itu oranye Liga Indonesia gitu? Kan bisa aja Sen Patinama ke Ratchaburi gitu. Ratchaburi kan oranye, apalagi ada info atau rumor katanya Ratchaburi pun mengincar salah satu pemain dari Indonesia. Ya kalau soal nanti kemana Sen Patinama ya kita lihat nanti aja. Jadi jangan sampai nih kalau kata manajernya Persija sih jangan sampai kayak Martin Pas katanya gitu. Udah gembar-gembor malah nggak jadi gitu kan. Ya kalau kami pribadi nanti malah ngomong gini. Jangan sampai kayak Ivar Jenner. Nah lo. Lanjut, ini juga lagi rame nih soal aksi tak terpuji, aksi apa ya? Aksi kayak pendekar-pendekar, aksi brutal yang terjadi di Liga 4. Sebenarnya kejadian seperti ini udah berapa kali, tapi ya terulang lagi loh ya. Cuma gini, kalau di kasus yang ini ya kami ada beberapa hal yang kami komentarin. Yang pertama yang kami komentarin, kami nyinggung lagi deh soal orang-orang yang bilangnya lokal pride segala macam. Di saat PSSI gencar ngambilin pemain diaspora atau keturunan, kalian kan protesnya bilang membunuh talenta lokal, inilah itulah. Tapi lihat talenta kalian, gimana mau dipanggil ke timnas kalau main yang kayak gitu, nggak berkelas. Lah kalian nyalain PSSI ngambilin pemain diaspora. Lah pemain kalian sendiri, pemain lokal kita sendiri, masa mainnya kayak gitu? Ini bukan main bola, masih pakai ilmu tarkam. Yang kedua yang kami soroti lagi-lagi ya wasit. PSSI itu ini masalahnya udah akut soal wasit dan harus benar-benar dirombak total wasitnya. Ya masa kejadian kayak gini nggak dianggap pelanggaran? Boro-boro di kartu merah, kartu kuning, wong dianggap pelanggaran aja enggak. Jadi kalau udah gini, apakah saya salah kalau saya bilang wasit Indonesia itu enggak lebih kayak tukang parkir? Apa saya salah? Kan enggak juga. Karena faktanya wasit Indonesia itu cuma bisa niup peluit dan angkat tangan doang. Nah, gimana komentar kalian? Dari Bayangkara FC, Deddy Kusnandar kabarnya akan pindah nih dari Bayangkara FC ke tim Liga 2 Persiku Kudus. Di Bayangkara FC sendiri Dado memang jarang sih dapat kesempatan tampil, baru tampil 5 kali sejauh ini. Kalau melihat kontrak Dado di Persib itu ya, sebelum dipinjamkan ke Bayangkara itu kan sampai 2027 ya, kemungkinan besar Dado ke Persiku Kudus juga sebagai pinjaman, kecuali Persiku Kudusnya mau nebus kontrak Dado nih yang
masih panjang di Persib Bandung. Ya minimal keluar 6 miliaran lah. Dari Borneo FC kabarnya akan mendapatkan Wahyu Prasetyo dari Dewa United. Dan kalau kami lihat ya, katanya sih ini tinggal apa ya? Tinggal tunggu datangnya aja katanya. Cuman ya mungkin statusnya pinjaman kali ya, karena kontrak Wahyu Pras di Dewa United itu sampai Juli 2026. Tapi nggak tahu juga kalau tiba-tiba Borneo FC ini malah apa ya? Menebus kontrak Wahyu Pras Dewa United. Dari Persib Bandung, Barba alhamdulillah tidak jadi, mereka tetap bertahan ada di kita. Gitu. Main kemungkinan cuma paling-paling gitu ya. Kemungkinan cuma 1 gitu. Karena Barba juga masih bertahan gitu, bisa ditahan, tetap ada di Persib. Gitu aja beritanya. Insya Allah. Kalau pemain baru Pak Haji, asing atau lokal yang pemain baru? Ya, asing ya. Siap. Rencana asing gitu ya. Gimana? Udah denger sendiri ya, ini yang ngomong manajer sekaligus pemilik saham Persib lo ya. Jadi kami nggak bisa komentar terlalu banyak kalau udah bos Persib yang ngomong. Kata WHO cuma 1 asing, jadi nggak bakalan ada 2-3 asing, cuma 1 aja pemain asing. Kalau lokal ya, kalau lokal kami juga nggak tahu, sebab dia nggak sebutin tuh ada pemain lokal yang bakalan masuk. Jadi ya cuma itu yang bisa kami komentari di Persib sekarang. Persib cuma ngedatangin 1 pemain asing buat gantiin namanya Marsilio. Ntar kalau kami bilang lokal ada ini ada 2 ya, kami pasti dibilangnya ini channel hoax, buktinya WHO aja bilangnya cuma 1 ya gitu. Makanya ya udah, kita lihat nanti aja, ikutin aja apa kata WHO ya. Gini deh, kan kita buktiin aja tebakan kami yang benar atau omongan WHO yang benar, karena kan tebakan kami itu asing 2, lokal 2 apa 3, lokal 2 deh ya gitu. Tapi ya namanya juga tebak-tebakan, kita lihat nanti deh gitu, tebakan kami benar apa enggak. Lanjut ya, gini loh ya, gue tuh kadang bingung dan kagak habis pikir ame orang-orang yang udah berkali-kali dibilangin tapi kagak pernah mau sadar. Ini otaknya terbuat dari apa ya? Pan gue udah berkali-kali bilang, jangan suka ngeledekin orang, jangan suka nyinyirin orang, jangan suka bikin berita hoax cuma buat jatuhin orang. Kagak pernah didengar. Padahal ya, yang gua omongin itu hal yang baik loh. Semakin lo ledekin orang, semakin lo jatuhin orang, imbasnya ke lu sendiri. Apalagi lu coba jatuhin tim Siliwangi. Tim Siliwangi lo ya yang lo jatuhin. Apa kagak ngamuk tuh Prabu Siliwanginya? Kemarin siapa ya yang ngedit training groundnya Persib kebanjiran ampe ditulisin kolam pemancingan katanya, plototin. Ada tuh videonya, justru tempat latihan yang disewa Persija justru yang kebanjiran. Gue pribadi kagak bilang lu ya ini video asli apa editan lu ya, tapi ini rame nih di medsos. Lapangan latihan Persija kebanjiran katanya. Dan asal kalian tahu ya, tiap hari nih gue mondar mandir di Jakarta nih ya, itu kebanjiran mulu, ampe telat mulu gue bikin video. Gara-gara apa? Gara-gara gue susah pulang karena kebanjiran, dikepung banjir gue di Jakarta. Ya emang sih, info yang gue dapet, yang gue denger itu lapangan latihan Persija kebanjiran pas hujan gede aja. Habis hujannya berhenti ya surut lagi. Tapi apa jadinya kalau semakin sering lu bikin berita hoax buat ngejatuhin tim Persib, tiba-tiba tim lu sendiri yang kena karmenya? Apa kagak mikir ke sono lu? Aduh, sampai kagak habis pikir. Apa kagak pada punya otak nih orang-orang kayak gini nih? Lu pikir lu datang ke dunia, hidup di dunia asal brojol aja gitu? Kagak ada yang namanya Tuhan gitu. Pan lu hidup itu kan karena dikasih karunia sama Tuhan. Lah Tuhan kan kagak suka yang namanya kesombongan, kebencian gitu kan. Aduh, dipakai kagak punya otak sih. Padahal yang udah-udah aja nih, udah banyak kejadiannya. Ada tuh yang ngeledekin Persib, katanya gini ngomongnya, kalau Persib jadi juara gue kawin sama monyet lah.
Sampai sekarang tuh kawin monyet apa kagak? Dia ngeledekin Persib juara kagak, Persib back to back lah. Tim lu sendiri kagak juara-juara. Makanya berkali-kali gue bilang, kalau lu hidup sebagai ngerasa sebagai manusia, apalagi lu ngakunya sebagai supporter klub, ya mendingan lu banggain, lu bagusin klub lu sendiri. Tapi kagak usah yang namanya lu jatuhin tim lain buat disanjung-sanjung. Kagak perlu yang begituan mah. Karena ujung-ujungnya yang udah kejadi. Semakin lu ngehina, ngejatuhin tim lain, imbasnya ke tim lu sendiri. Udah banyak contohnya. Nih, makanya nanti nih ya, kalau tiba-tiba terjadi sesuatu sama Persija, baik itu kagak juara-juara ataupun kagak punya training ground dan lain-lain, jangan nyalahin orang, tapi nyalahin orang-orang yang nyebarin kebencian dengan ngejatuhin tim lain. Paham kagak lu? Ada yang gini nih, KJP mah KJP, tapi otak mah kagak di-upgrade, bocil.